mungkin teman-teman artis yang ingin terjun ke dunia politik, ini pelajarannya harus diambil, bahwa dunia politik itu sangat keras, kejam, dan terkadang keji. Ya seperti ini contohnya. Dua hakim yang saya kenal pertama kali yang mengaku dirinya sebagai artis, yang kemudian bersangkutan sendiri yang mengaku bernama asli Lukman. Aku dilahirkan dari desa Kedokan, kemudian karena ketidakmampuan orang tuanya, sehingga kemudian diadopsi dan dibawa ke Cilacap. Setelah yang mengadopsi ini pun juga meninggal, kemudian mencarilah keluarga orang tuanya. Namun karena ternyata setelah dilihatnya semuanya itu dianggap kurang mampu, makanya berangkatlah ke Jakarta untuk mengadu nasib sebagai sopir toko yang setiap harinya mengantarkan barang-barang dagangan toko. Suatu ketika kemudian ketemu dengan salah seorang produser film, diajaklah main film. Nah disitulah kemudian secara gratis berubahlah nasib seorang Lukman yang kemudian diganti menjadi namanya Luki Hakim. Di antara banyak fitnah ataupun penggiringan opini yang ditujukan ke saya, tapi tentang yang satu ini membuat saya sedih, bukan karena apa yang dia katakan membuka tentang masa lalu saya sedih justru karena saya jadi ingat orang tua saya, jadi ingat karena saya dari kecil diadopsi dari bayi, dan saya nggak tahu kalau saya bukan anak kandungnya. Jadi setahu saya orang tua saya yang di Cilacap, dan mereka sangat baik sama saya. Lalu ketika mereka meninggal, saya jadi yatim piatu. Ternyata saya tuh yatim piatunya double. Saya jadi flashback mengingat bahwa ternyata saya pernah ketemu sama ibu kandung saya. Waktu itu ketemu di Jakarta, dipertemukan gitu sama orang tua adopsi saya, dipertemukan sama ibu kandung saya. Tapi saya nggak tahu kalau itu ibu kandung saya. Saya waktu itu masih kecil gitu. Jadi saya taunya ada ibu-ibu tua, dia ngeliatin saya terus. Dan ibu-ibu itu tuh mau meluk saya gitu, mau meluk saya, dan saya kan ketakutan karena itu kan di mata saya itu orang asing gitu. Cuman dikenalin, ini ada Ibu Wati namanya, Ibu Dawati, Ibu Wati, mau meluk saya tapi saya takut. Ya udah, saya cuma ingat itu. Terus saya ngeliat, tapi saya rada lupa ya, cuma saya lihat itu ketika saya waktu itu saya masih kecil kan, pas mandi di rumah itu, rumah kecil, rumah petak di Tanjung Priuk, itu rumah kecil. Ketika saya mandi, pas lagi mandi tuh baju saya tuh diciumin gitu, bajunya diciumin karena sayanya nggak mau diciumin. Dan saya nggak tahu kalau itu ternyata ibu kandung saya. Terus ketika orang itu meninggal, yaitu ibu kandung saya diminta suruh datang. Saya masih kecil juga tuh, masih kelas 5 SD kelas 5 SD kalau nggak salah, saya lupa, apa kelas 6 SD. Itu saya suruh datang ke Tegal dan disuruh ikut ngubur. Dan saya bingung, maksudnya ada orang lain meninggal, ya saya tahu itu namanya Ibu Wati meninggal, dan saya disuruh ikut ngubur gitu, ikut ngubur. Saya bingung gitu. Dan setelah bertahun-tahun kemudian baru saya dikasih tahu kalau itu adalah orang tua kandung saya, ibu kandung saya. Jadi pada hari itu ketika ibu saya, pas waktu saya masih kecil, masih mungkin umur 4 atau 5 tahun, berarti waktu pas pertemuan itu kan si ibu kandung saya tuh pengen meluk saya, tapi kan saya takut karena saya kan gak dikasih tahu kalau itu ibu kandung saya. Ibu kandung saya itu dari orang yang sangat gak punya, orang yang sangat-sangat gak mampu, orang yang sangat-sangat tidak mampu. Dan saya diadopsi di keluarga yang lebih mampu, keluarga yang berada gitu.
Saya sempat nanya kenapa saya nggak dikasih tahu dari kecil. Ya karena mungkin takut nanti psikologi saya bermasalah ketika tahu kalau saya itu ternyata bukan anak kandungnya. Saya memahami itu semua, dan saya tidak marah pada siapapun. Saya nggak marah sama orang tua adopsi saya karena beliau-beliau itu begitu baik sama saya. Saking baiknya sampai saya nggak tahu kalau saya ini ternyata anak adopsi. Tapi saya tetap sedih bahwa ada seorang ibu yang lihat anaknya, waktu saya kecil itu saya lucu gitu. Saya lihat foto saya juga, kelihatan anak kecil yang lucu gitu kan, dari kecil saya lucu. Pasti ibu kandung saya kan pengen banget meluk saya kan, pengen banget meluk saya. Tapi saya nggak mau. Dan pertemuan berikutnya adalah setelah ibu kandung saya sudah jadi jenazah dan saya disuruh ikut ngubur gitu, pakai tanah, lempar tanah. Kalau tujuan Anda ingin membuat saya sedih, Anda berhasil. Luar biasa. Ini bukan aib yang saya tutupin, bukan. Karena saya nggak pernah malu. Punya latar belakang dari keluarga yang sangat nggak mampu. Sangat nggak mampu. Saya nggak pernah malu. Saya nggak pernah mengaku kalau saya ini anak orang kaya, anaknya siapa. Orang yang mengadopsi saya pun juga bukan orang besar, orang baik, sangat orang baik. Yang mengadopsi saya orang baik, orang berada gitu. Bukan orang kaya raya, tapi sangat baik sama saya. Sampai saya itu tidak bisa merasakan kalau saya itu adalah anak adopsi karena saya diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Tapi biar gimana pun, saya ingin tahu jati diri saya seperti apa, asal usul saya. Setelah saya tahu saya anak adopsi, saya cari tahu. Dan di press conference ini juga menceritakan bahwa saya pernah jadi supir di Jakarta. Memang benar Mas Pendi, benar saya pernah jadi supir. Saya pernah satu hari itu cuma bisa makan sekali. Kalau sekarang saya memang diet karena bisa gendut gitu kalau kebanyakan makan. Tapi kalau dulu tuh pengennya makan cuma nggak mampu. Saya ngerantau di Jakarta, saya nggak mampu naik ojek dulu kan, ojek atau apa. Saya tuh cuma punya uang mampu sekali untuk naik bis, sisanya saya jalan kaki. Makanya sekarang saya bisa jalan kaki sampai 10 kilo satu hari, nggak capek. Kalau di treadmill itu saya bisa jalan kaki 10 kilo, saya nggak capek karena dari zaman kuliah itu saya memang jalan kaki. Saya jalan kaki karena memang nggak mampu gitu. Dan saya kuliah sambil kerja di Jakarta, ngerasain lah hidup susah di Jakarta dari bawah banget gitu. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan saya bisa jadi pemain sinetron, jadi model iklan dan lain-lain pada zamannya. Terus saya jadi anggota DPR dan lain-lain. Saya tidak pernah menutupi masa lalu saya seperti itu. Itulah kejamnya dunia politik. Ketika Anda nggak bisa bikin orang itu jadi kalah, tapi Anda bisa bikin orang itu sakit, hatinya sakit. Mbak, kalau Mbak sakit hati sama saya dan pengen bikin saya sedih, pengen bikin saya nangis, udah berhasil Mbak, udah berhasil.